Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sobat beriman yang dirahmati Allah. Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Selain itu, Al-Quran juga memuat peristiwa masa lalu, yang dapat dijadikan pelajaran bagi umat sesudahnya. Salah satu kisah tersebut terdapat dalam surat Yasin, surat yang sering dibaca umat Islam. Kisah tersebut dimulai dari ayat ke-13 surah Yasin, yang mengisahkan tentang seseorang dari Ashabul Qaryah, yang kemuliaannya disetarakan dengan para nabi. Al-Quran Karim pernah merekam, tentu saja dengan mathal yang lebih tinggi, dengan perumpamaan yang lebih agung, bagaimana sebuah negeri di antara negeri-negeri orang Romawi didatangi oleh para rasul. Dua lalu dikuatkan dengan yang ketiga. Dan dikatakan oleh para mufassir, rasul yang dikirim kepada negeri di antara negeri-negeri Romawi yang ada di dalam surah Yasin ini adalah para murid Nabiullah Isa alaihissalam. Mereka berdakwah di negeri itu menghadapi berbagai macam penentangan. Kalimat yang paling khas dari kaum itu adalah inna tatayyarna bikum, kami merasa sial dengan kedatangan kalian ini. Para rasul itu stuck, mandek dakwahnya ketika kemudian kaum yang didakwahi ini kemudian menghadang mereka dengan berbagai macam stigmatisasi, dengan berbagai macam penentangan yang sangat kuat, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan ada satu sosok yang sangat indah. Lelaki ini tidak disebut namanya, semata-mata Allah hendak menunjukkan kepada kita, bahkan orang yang tidak bernama, kemuliaannya bisa begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya menyebutnya sebagai waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Digambarkan oleh Allah datang dari penghujung kota, dari pinggiran negeri, dari daerah yang jauh. Kata aqsa ini artinya jauh, pojokan, pinggiran. Kalau disebut Masjidil Aqsa karena dia masjid yang jauh, berada di penghujung negeri-negeri yang dikenal pada masanya. Waja'a min aqsal Madinah, dia datang dari ujung kota yang jauh. Waja'a min aqsal Madinah, dia orang pinggiran, tidak dikenal, bahkan tidak disebut namanya oleh Allah. Meskipun dari para mufassir kita tahu, di antara disebutkan Ibnu Katsir, namanya adalah Habib bin Suri An-Najjar. Habib bin Suri An-Najjar pekerjaannya adalah si tukang kayu. Di negeri itu, dia kemudian datang dari penjuru kota sampai ke tempat berkumpulnya orang-orang, sebuah amfiteater, sebuah teater terbuka. Di situ berkumpul kaum patrisia dan plebeia, dua golongan di antara masyarakat Romawi. Ada golongan atas, ada golongan bangsawan, warga negara penuh, ada golongan warga negara kelas 2. Dan bahkan juga ada yang out of caste, di luar kasta-kasta, mereka para budak-budak yang ada di dalam tempat itu. Ketika sampai di situ, apa yang dia katakan? Ya qaum ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, mari kita ikuti para utusan Allah itu. Sederhana, maka saya ingin mengatakan bahwa yang namanya dakwah itu belum tentu yang di depan ini lebih berdakwah daripada yang menggelar karpetnya. Mari kaumku, ikutilah para utusan itu, para utusan Allah itu. Sekedar kemudian bukan mengajar, bukan bertaklim, bukan mengisi pengajian, bukan menyampaikan ayat-ayat. Dia bukan rasul, dia bukan nabi, dia bukan faqih, dia bukan alim, dia bukan kiai, dia bukan ustaz. Dia kemudian cuma mengatakan, wahai kaumku, ikutilah para utusan Allah itu. Sederhana dakwah itu. Ya qaum ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah para utusan Allah itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti orang-orang yang tidak meminta kepada kalian bayaran dari apa yang mereka serukan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Kesaksian dari dalam hatinya, saya orang goblok, nggak ngerti apa-apa, tapi saya ngerti ini orang ikhlas orangnya, ini orang tulus. Mereka bawa risalah dari Tuhannya, udah mari kita ikuti mereka. Lalu apa yang dia sampaikan adalah
inti, saripati dari semua dakwah yang didakwakan oleh para rasul itu dalam bahasa yang sederhana, dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti oleh kaumnya, dalam bahasa yang sangat kena di hati kaumnya. Dia mengatakan apa? Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Apakah aku tidak mau menyembah kepada Zat yang menciptakan aku, dan kepadanya kalian semua nanti akan dikembalikan. Dua hal yang kemudian dia tegaskan di sini, yang patut disembah adalah yang menciptakan, bukan yang dipasang patungnya mengelilingi amfiteater itu dari Jupiter, Uranus, Saturnus, Neptunus, dewa-dewa mereka. Tidak, bukan. Yang patut kita sembah adalah yang menciptakan kita. Wa ilaihi turja'un. Dan dua, yang pasti kita akan dikembalikan kepada yang menciptakan itu untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang kita lakukan di dunia. Orang-orang mulai mengatakan benar dia, terutama kaum plebeia, kaum yang rendahan-rendahan. Kemudian dia tambahkan lagi satu hakikat yang lebih dalam. Dia mengatakan, a'attakhidhu min dunihi alihah yuridnir rahman bidur la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidun. Apakah aku harus mengambil selain Allah, selain Dia, selain yang menciptakan, sesembahan-sesembahan yang kalau Ar-Rahman, Tuhanku yang Maha Pengasih itu, menghendaki bagiku bahaya. Dia menggunakan paradoks di sini. Kalau Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih itu menghendaki untukku bahaya, la yughni anni syafa'atuhum. Mereka ini, dewa-dewa ini, patung-patung ini tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadaku apa yang mereka sampaikan kepada Allah. Wala yunqidun, apalagi untuk menyelamatkan aku, hampir tidak mungkin, pasti mustahil bagi dia, bagi mereka-mereka untuk menyelamatkan aku dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kalimat ini yang menjadikan Habib bin Suri An-Najjar seorang yang begitu menemukan Islam, dia tergerak untuk menyampaikan Islam ini kepada sebanyak-banyak orang. Dia tergerak untuk menyampaikan Islam yang diketahuinya ini, yang difahaminya ini. Dia tergerak untuk mendakwahkannya dengan kemampuannya, dengan bahasanya, dengan begitu indahnya. Tentu ada akibatnya. Tepat ketika itu, ketika orang-orang mulai ribut mendiskusikan bahwa dia ini ucapannya benar, ucapannya masuk akal. Orang-orang patrisia, para bangsawan yang ketakutan akan terjadi gejolak sosial di negeri itu, segera kemudian memerintahkan para tentara bayarannya, centeng-centengnya, untuk kemudian mendatangi Habib bin Suri An-Najjar. Mereka pun menyiksanya, menginjak-injaknya. Dalam tafsir At-Tabari dikatakan sampai pecah perutnya lelaki ini, Habib bin Suri An-Najjar ini. Lalu ketika itu dia ditinggalkan dalam keadaan sekarat. Lalu datanglah para rasul yang kemudian selama ini berdakwah, dan kemudian para rasul itu mentakjubi lelaki ini, mengakui bahwa dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena keberaniannya di dalam menyampaikan kebenaran, karena keberaniannya di dalam menyampaikan Islam, menyampaikan apa yang dia yakini, mencintai untuk kaumnya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, sehingga para rasul itu mengakui, engkau lebih utama daripada kami. Yang pesantren kilat bisa lebih utama daripada, bahkan bukan cuma pesantren bertahun-tahun, tapi bahkan adalah para rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dididik langsung, ditarbiyah dengan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah, dengan sisa nafas terakhirnya sambil tersenyum, apa yang dia katakan? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku, wahai para utusan Allah, aku beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkan aku, jadilah saksi bagi imanku. Mereka menganggukkan kepala, bala, kami menjadi saksi bagimu. Tepat pada saat itu, qila dakhulil jannah, ruhnya naik dan Allah menyambut dengan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Nikmat surga itu seharusnya membuat seorang lupa pada semua yang dialaminya di dunia. Nikmat surga itu
Ketika ditanyakan kepada orang yang masuk surga, apakah engkau pernah menderita? Sementara dia sebenarnya menderita dari awal hidup sampai akhir hidupnya. Sepanjang hayat tidak ada satupun hari tidak menderita. Ketika dia dalam nikmat surga, dia ditanya, apakah engkau menderita? Kayaknya pernah. Sehari apa setengah hari gitu kalau nggak salah. Udah agak lupa. Karena nikmatnya surga. Dan untuk apa dia mengingat-ingat masa lalunya, sementara di hadapannya terbentang kenikmatan yang agung. Yang agung, lebih agung dari itu adalah Habib bin Suri An-Najjar. Apa yang dia katakan ketika memasuki surga? Ya laita qaumi ya'lamun. Aduhai, seandainya kaumku tahu. Aduhai, seandainya sahabat-sahabatku tahu. Aduhai, seandainya orang-orang di negeriku tahu. Aduhai, seandainya mereka semua tahu. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Disebabkan apa? Aku ini kemudian diampuni oleh Allah dan aku dijadikan makhluknya yang paling, yang diutamakan, yang dimuliakan, yang ditinggikan di sisinya. Jadi ada orang sudah sampai ke surga karena kemudian tadi ikut pesantren kilat, habis ikut pesantren kilat berdakwah lalu mati. Seperti Habib bin Suri An-Najjar kemudian ditinggikan oleh Allah sedemikian rupa di kalangan makhluk-makhluk yang paling dimuliakan. Apa yang dia katakan pertama, yang menunjukkan hati yang sangat jernih, yang menunjukkan hati yang sangat-sangat suci, hati yang sangat mencintai kaumnya, mencintai umatnya. Dia katakan, aduh seandainya kaumku tahu kenapa aku bisa dimuliakan Allah, diampuni semua dosaku seperti ini, ditempatkan di dalam nikmat yang sangat agung di dalam surga.